Di antara 3 jenis hubungan, ada yang paling rentan. Ini menurut pengalaman hidup saya, menurut pengalaman dari teman-teman yang saya kumpulkan, ya saya observasi sekilas itu. Hubungan yang paling rentan adalah hubungan tunangan. Kaji apa yang membuatkan tunangan itu paling rentan? Kan ada lita aruf atau pacaran, kemudian ada tunangan, kemudian ada pernikahan. Kalau pacaran masih kuat. Jadi lita aruf itu karena untuk menjaga sebuah hubungan itu kuat sekali karena masih ada rasa penasaran, rasa ingin mendapatkan. Jadi ada giroh, ada kekuatan yang, ada keinginan yang kuat untuk mendapatkan, mencapai sesuatu itu. Itu membuat kuat, penasaran dan lain-lainnya. Ketika menikah jelas lebih kuat karena ada sebuah komitmen, ada sebuah ikatan baik agama maupun adat dan ya semacam-macam lah, apalagi ada anak, jelas kuat ketika sudah menikah. Tapi yang paling rentan adalah yang tengah-tengah, yaitu yang tunangan. Itu nggak tahu saya, artinya saya amati itu mungkin secara psikologi sebuah hubungan yang nanggung gitu. Dikatakan masih penasaran, udah nggak penasaran, udah didapat kok, udah deal kok, mau menikah kok sama itu, gitu loh. Jadi rasa ingin meraih, mendapatkan itu hero atau keinginan yang kuat itu nggak terasa, kurang terasa karena sudah 50% jadi milik. Itu yang mungkin akhirnya banyak konflik kan di dalam, betapa banyak cerita ketika orang tunangan itu harus berakhir, jadi banyak konflik semacam itu karena sebuah hubungan yang nanggung. Dikatakan resmi ya belum resmi gitu loh, dikatakan nggak ada kepastian sudah ada kepastian, dikatakan resmi belum resmi seutuhnya, jadi baru separuh perjalanan. Nah, orang kalau awal dengan di tengah perjalanan, ketika menikah kan udah nyampe sebuah perjuangan untuk meraih pasangan itu kan nyampe, kan agak tenang pikir, atau memang belum bertunangan. Tapi kalau sudah di tunangan itu enggak tahu, pokoknya berbagai persoalan yang enggak timbul menjadi timbul karena sebuah hubungan yang rentan. Jadi ada perbedaan antara ketika pacaran dan menikah, atau ta'aruf dan menikah prosesnya. Ketika sudah tunangan itu loh, setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan itu sangat rawan sekali. Hasil analisis saya kayaknya itu sebuah hubungan yang tanggung. Sesuatu yang tanggung itu kan sesuatu yang rentan. Maka hati-hati jika para jombloer hari ini sudah punya tunangan, dijaga pokoknya, tahan egonya. Jadi kalau memang punya impian, betul-betul punya keyakinan, punya impian, punya niat baik, niat tulus, niat benar, maka jaga. Ingat saran saya, jadi hubungan yang paling rentan adalah hubungan tunangan. Coba dikaji secara yang tanggung lah, itu aja kesimpulannya kok. Dikatakan penasaran mau dapat, sudah dapat, tapi dikatakan resmi belum resmi. Jadi proses yang masih nanggung itu, jadi membuat orang rentan dan sensitif, rentan. Kadang ego yang biasanya nggak muncul menjadi muncul, perasaannya sensitif biasanya nggak tampak menjadi tampak, dan kekurangan yang biasanya nggak tampak juga menjadi terlihat. Ya, padahal kadang-kadang itu ketika sudah menuju ke pernikahan biasanya selesai semua biasanya. Gitu ya. Maka bagi yang hari ini punya tunangan, dijaga dengan baik karena kamu di fase yang rentan. Jaga baik-baik, saling menghormati, saling menjaga, berdoa, menjaga sebuah hubungan sampai pada tujuan awalnya, yaitu tujuan utama adalah menikah. Semoga yang sedang bertunangan sampai tujuan menikah, berhasil melalui sirotol ya, sirot ini apa, lewat jembatan lah ya, lewat jembatan ya, lewat sebuah jembatan antara lita aruf sama pernikahan. Rentan sekali, rentan jatuh, jebrakannya rentan ambruk, rentan difitnah orang. Iya, banyak kadang orang ketiga datang mengganggu di situ. Karena banyak kok kan, ada istilah gini, ada yang mengatakan begini ya. Ketika kita tunangan itu ujiannya banyak, jadi banyak mengatakan itu.
pas belum tunangan itu kayaknya nggak laku gitu loh. Itu nggak mau kayaknya, itu nggak mau, itu nggak mau gitu. Jadi kayaknya nggak laku, akhirnya menentukan satu pilihan bertunangan. Tetapi ketika sudah tunangan itu yang tergambar itu entah halusinasi atau fata morgana, seakan-akan yang kayaknya nggak mau menjadi mau, itu kayaknya juga mau, kayaknya itu bisa. Jadi seakan-akan pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka. Nggak tahu ini kenyataan atau ini hanya sebuah halusinasi, karena secara psikologi memang juga begitu. Orang itu tidak berharga, kurang-kurang bernilai ya Kak. Anda punya sahabat yang misalkan rekan kerja, itu penilaiannya biasa aja. Tapi ketika dia dipinang orang, maka Anda baru tahu, loh, berarti dia memang layak dipinang, dia punya nilai itu. Itu membuat orang yang seorang seperti Anda ini yang pertama tidak berminat menjadi minat, itu kadang menjadi racun itu orang yang, nah mungkin itu. Jadi ini hasil pemikiran saya gitu ya. Jadi pokoknya semua orang sering mengatakan bahwa saat tunangan banyak sekali cobaan. Orang yang seakan-akan nggak laku ini menjadi laku karena ya tawar-menawar udah deal ya, udah deal separuh. Jadi kita menjadi menarik gitu, punya nilai, itu yang membuat orang-orang yang tidak tertarik ke kita menjadi tertarik ke kita. Dan juga orang-orang tidak semula tidak perhatian sama pasangan calon istri kita itu, tunangan kita itu, menjadi tertarik gara-gara kita memberikan dia nilai dan dia memberikan kita juga nilai. Dan sekeliling akan menjadi setan-setan. Setan dalam arti artinya setan dalam artian ya yang akan bisa menghancurkan sebuah hubungan tunangan itu, bukan setan dalam artian sesungguhnya. Itu ya, jaga ikatanmu tunangan, dan doakan semoga berhasil sampai menikah. Demikian, semoga bermanfaat.